Perkenalkan Pak, nama saya Antonius Roland Solon Sibarani dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 121210193. Jadi di sini saya akan menjelaskan video tentang tugas besar PKS yang telah kami kerjakan. Di sini kelompok saya itu ada 2 orang. Yang pertama ada Iwan Gustiawan dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 121210181 dan juga ada Zia Hafifah dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 121210186. Oke Pak, di sini bisa kita mulai saja. Dengan yang pertama itu saya akan menampilkan share screen pemrogramannya. Pertama-tama itu kami membuat judul besar pustakanya terlebih dahulu. Di sini kami mengambil judul volume kusen pintu dengan menggunakan include Iostream using namespace std dan juga integer main. Nah, di program kami ini pada bagian array, lebar, tinggi, dan volume daun pintu kami menggunakan integer dikarenakan pada bagian tersebut kami tidak ada menggunakan bilangan desimal atau dalam tanda kutip menggunakan bilangan bulat. Di sini kami mengambil judul tentang volume kusen pintu dan juga temanya itu tentang menghitung volume kusen pintu. Menghitung ini dengan menggunakan rumus volume sama dengan lebar daun pintu dikali tinggi daun pintu dengan menggunakan data yang telah kami peroleh sendiri. Oke Pak, di sini saya akan menjelaskan 3 konsep program dengan yaitu yang pertama itu ada konsep percabangan, kedua perulangan, dan ketiga ada array. Nah, tapi di sini kami volume kusen pintu ini kami menghitung 5 jenis volume kusen pintu. Yang pertama itu ada menghitung volume pintu utama 1 daun, yang kedua menghitung volume pintu utama 2 daun, ketiga menghitung volume pintu geser, keempat menghitung volume pintu kamar, dan yang kelima itu kami menghitung volume pintu kamar mandi. Oke, kita mulai aja. Yang pertama itu di sini ada percabangan. Percabangan itu sendiri adalah suatu pernyataan di mana program akan mengevaluasi suatu ekspresi kondisi. Di sini kami menggunakan konsep percabangan if, dan juga ada else if yang kami gunakan. Oke, di sini akan saya jelaskan. Kalau di sini if adalah menyatakan pernyataan kondisional, sedangkan else if adalah jika di tampilan ketika kita menginput suatu kondisi akan bernilai benar. Jadi maksud dari if pilihan pertama ini, jika kita misalnya dalam compare and run itu kita mengambil pilihan menu pertama, maka kita akan ditujukan kepada menghitung volume pintu utama 1 daun. Makanya di situ kita akan masukkan volume besar lebarnya dan juga kita masukkan besar tingginya. Dan hasilnya itu akan keluar di konsep array. Begitulah seterusnya Pak sampai pilihan menu kelima. Jadi kalau misalnya kita ambil else if pilihan 5, maka kita akan ditujukan kepada menghitung volume pintu kamar mandi. Di situ kita akan masukkan lebar dan tinggi volume kamar mandi yang telah kami peroleh melalui data dan hasilnya itu akan keluar di konsep array. Baru yang kedua kami menggunakan konsep perulangan.
Perulangan sendiri adalah suatu pernyataan yang berfungsi untuk menjalankan suatu blok program secara berulang-ulang. Di sini kami, Pak, menggunakan konsep perulangan while true yang kami buat di awal. Nah, jadi Pak, kalau konsep while-nya benar, di while true-nya ini konsepnya benar, dia itu bakal jalanin program utama. Sedangkan kalau konsepnya sudah salah, maka itu otomatis akan close return atau langsung selesai, Pak. Untuk konsep perulangan kami hanya menggunakan konsep jenis while aja, Pak. Jadi dan itu kami langsung letakkan di awal. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep array. Konsep array sendiri adalah kumpulan dari nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan yang di sini, Pak. Di sini kan kita lihat sendiri ada array 0, di sini ada array 1 sampai array 4. Nah, jadi maksudnya di sini, Pak, jika kita misalnya tadi ya kita ngambil if pilihan pertama, itu hasil dari menghitung volume pintu utama satu daun yang di pilihan pertama itu, hasilnya itu akan keluar di konsep array 0 yang di sini, Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil lagi else if pilihan kedua, itu hasil dari menghitung volume pintu utama dua daunnya itu akan keluar di konsep array 1 di sini, Pak. Begitulah selanjutnya sampai kita mengambil pilihan else if 5, maka kita akan ditujukan untuk menghitung volume kusen pintu kamar mandi dan hasilnya itu akan keluar di array 4. Oke, Pak. Sekian program dari percabangan, perulangan, dan array yang telah saya buat dan saya jelaskan. Sekarang kita akan masuk ke bagian compare and run-nya. Oke, saya akan share screen lagi. Nah, jadi di sini tadi, Pak, kita tengok sendiri volume kusen pintu, menghitung volume kusen pintu berdasarkan lebar dan tinggi yang telah ada, maka volume kusen pintu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Volume sama dengan lebar daun pintu dikali tinggi daun pintu. Jadi di sini saya tadi sudah mencoba-coba, Pak. Ini yang pertama sudah saya coba. Coba kita buat nomor 4, yaitu hitung volume pintu kamar. Oke, di sini kita pilih langsung pilihan menu 4, kita enter pintu kamar, kita buat dari data yang ada 10 kali, kita buat lebarnya 200. Maka keluarnya akan di sini nanti, Pak, di konsep array. Hasilnya keluar. Yang kita buat pilihan menu kelima, kita masukkan lebar masukkan lebarnya 2. Nah, apabila kita sudah selesai, kita pengen mengakhiri program, kita bisa memilih pilihan menu 6, yaitu quiet atau program akan selesai. Kita pilih, kita enter. Oke, Pak, sekian penjelasan program dan juga hasil tugas besar PKS yang telah kami kerjakan. Saya di sini perwakilan kelompok saya atas nama Antonius Roland Solon Sibarani dengan NIM 121210193 dari Prodi Teknik Sipil mengucapkan selamat pagi dan terima kasih, Pak.